Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Saya harap kalian sudah melihat tayangan di TVRI ya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kali ini kita akan kupas habis. Kita akan juga jawab pertanyaan-pertanyaannya nanti ya. Oke, makhluk hidup dan lingkungannya. Kita akan lihat tayangan secara sekilas ya, apa yang sudah kita lihat di TVRI ya. Nah, ini adalah X-Science ya oleh Kak Herman. Ya, rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ya dan jaring-jaring makanan itu apa sih bedanya? Ya. Jadi, ini juga merupakan pertanyaan ya. Apa pengaruh rantai makanan terhadap susunan? Ya nanti. Ya, apa itu rantai dan jaring-jaring? Kalau rantai makanan, ya bisa diartikan seperti ini ya. Kalau menurut Kak Arman tadi, rantai makanan kata kuncinya adalah transfer energi. Transfer energi. Ya, jadi intinya tanaman melakukan fotosintesis mengambil energi dari sinar matahari ya. Di sini misalnya tanaman padi, misalnya ini adalah padi ya, ini adalah tanaman padi, ada bulir-bulirnya ya. Padi ini misalnya dimakan oleh kelinci, misalnya kelinci juga bisa makan padi ya, atau dimakan burung ya, ya atau dimakan tikus, macam-macam. Maaf, anggap saja tikus ya, biasanya hama dari padi adalah tikus ya. Kelinci ini dimakan tikusnya kok gini amat ya. Saya gambar lebih ya, biasanya kan tikus itu gini ya, kepalanya kecil ya, terus ada apa buntutnya gitu ya. Ada. Nah, di sini padi dimakan tikus ya, artinya apa? Padi ini adalah hewan yang eh, autotrof, tumbuhan ya, bukan hewan autotrof. Autotrof. Artinya bisa membuat makanan sendiri dengan mengambil sari-sari makanan dari tanah ya, dibantu sinar matahari dengan proses yang disebut fotosintesis ya. Maka padi akan mengambil energi dari sinar matahari. Ya, energi itu disimpan di batang, di daun, di padinya itu sendiri, di biji. Ya, nah, saat dimakan tikus, energi yang dimiliki oleh tumbuhan yang sebenarnya adalah dalam bentuk bisa amilum, ya, bisa gula, ya, itu masuk ke tikus. Saat tikus dimakan oleh ular, ya, saat tikus dimakan oleh ular, wah ularnya kecil ya, tapi bisa makan tikus ya. Di sini maka energi yang dimiliki tikus dalam bentuk protein, dalam bentuk lemak akan pindah ke ular. Terus ular dimakan burung elang. Ya, burung elang terbang menukik ke bawah untuk memakan ular. Maka energi itu akan pindah ke burung elang, dan burung elang ini misalnya mati ya, atau kotoran dari burung elang ini akan jatuh ke bumi ya, diuraikan oleh mikroba-mikroba. Hasil peruraiannya adalah menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi muter terus membentuk siklus. Nah, peristiwa makan dimakan inilah yang disebut dengan rantai makanan. Jadi boleh kita tulis peristiwa makan dimakan dalam ekosistem ya, yang saling berurutan ya, yang berurutan. Intinya apa? Untuk perpindahan energi dan materi, untuk siklus perpindahan energi ya. Jadi perpindahan energi dan siklus materi, perpindahan energi, perpindahan energi dan siklus materi.
Materi itu apa? Bisa siklus dari fosfornya untuk tulang, bisa siklus dari karbonnya untuk pembuatan daging, ya. Jadi itu membentuk sebuah siklus, ya. Baik ini mau kotorannya maupun hewannya sendiri mati akan terurai oleh bakteri, oleh jamur, ya macam-macam pokoknya makhluk hidup yang mikro ya, kita sebutnya sebagai mikroorganisme. Nah, apa bedanya dengan jaring-jaring makanan? Nah, kalau jaring-jaring makanan itu sebenarnya sama dengan rantai makanan, hanya saja peristiwa terjadi saling silang. Dimakan oleh belalang, belalang bisa dimakan oleh katak, ya katak bisa, katak kok gini amat ya, gini, katak bisa dimakan oleh ular misalnya, ya ular. Di sini juga boleh dimakan tikus, ya. Di sini tikus mungkin dimakan oleh ular juga, ya. Jadi ada panahnya ya. Nah ini akan bentuk sebuah yang nanti tikus juga dimakan ular, ini makan katak, ya. Terus ini mungkin ada ulat, ulat juga bisa dimakan sama katak, ya. Katak mungkin akan dimakan sama musang, ya. Ya, jadi di sini ada musang yang akan memakan katak, musangnya kok lengkung. Ya musangnya ini sedang sembunyi, ya bisa makan katak atau makan tikus, ya musang nanti dimakan oleh harimau dan atau dimakan oleh binatang yang lebih besar ya, mungkin serigala, ya. Loh, lebih mudah ditulis ya daripada digambar. Dimakan terus serigala. Nah, ini nanti akan membentuk rangkaian yang saling silang. Atau ini dimakan burung, ya, dimakan burung kecil dimakan burung yang besar, ya. Burung yang besar, ya. Burung yang besar itu ternyata juga doyan sama ular, juga doyan sama tikus, ya. Akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan yang saling silang. Jadi intinya jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berpotongan. Ya, rantai makanan yang saling berpotongan. Ya, atau kumpulan dari rantai makanan. Ini macam-macam, semakin ditambahkan binatangnya nanti semakin ruwet ya. Ya bentuknya, gambarnya bisa semakin tidak teratur, ya tapi memang itulah yang terjadi di alam semesta. Oke, nah itu gambaran itu rasanya sudah cukup. Akan saya lanjutkan lagi. Kita di sini diilustrasikan ada tikus ya, tikus kemudian dimakan sama ular, ular mungkin akan dimakan burung hantu nanti akan ya itu ada burung elang ya memakan ular, ya burung elang nanti akan dimakan oleh jamur, ya dan akan membentuk rantai makanan. Rantai makanan yang saling silang akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Kita scroll lagi, kita lihat apa. Ini contoh dari jaring-jaring makanannya. Kita tinggal menaruh tempatnya, katak di mana, tikus di mana, ya. Kemudian dijelaskan lagi sama Kak Herman, itu rantai makanan ya. Terus di sini ada produsen konsumen ya. Jadi di rantai makanan ya seperti di gambar ini juga kita mengenal ya yang di sini namanya produsen, penghasil pertama ya ini adalah produsen ya. Jadi makhluk hidup autotrof ini dalam hal ini bisa tumbuhan, salah satu contohnya adalah produsen. Apakah produsen itu hanya tumbuhan? Nanti di SMP akan dipelajari, ternyata bukan hanya tumbuhan ya. Produsen bisa nanti bisa protista. Protista bukan tumbuhan tapi ya jenis makhluk hidup lain. Ya akan kalian pelajari nanti. Ya. Terus di sini disebut produsen, ini konsumen satu, konsumen dua, atau di sini adalah konsumen tiga, di sini adalah pengurai. Nah, kemudian kalau kita tidak menggunakan istilah konsumen, kalau kita menggunakan istilah trofik, ya ini disebut trofik satu, trofik ya, trofik. Ini adalah trofik satu. Di sini adalah trofik 2, di sini trofik 3, di sini trofik 4 dan pengurai, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan istilah produsen, konsumen atau istilah trofik. Oke. Kita kembali lihat videonya lagi.
Mana tadi videonya? Ini dia. Kita lihat ada produsen, itu tumbuhan ya. Tumbuhan pada umumnya sebagai produsen karena bisa melakukan fotosintesis. Foto itu artinya cahaya, sintesis membuat. Membuat apa? Membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Ya, bahannya apa? Ya, ini saya terangkan sedikit tentang fotosintesis. Ya, fotosintesis. Foto itu reaksinya cahaya, sintesis itu membuat. Jadi membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Bahannya adalah air. Kalau bahasa kerennya H2O. Air. Ditambah apa? H2O ditambah CO2. Jadi apa yang kita hembuskan napas kita ini mengeluarkan CO2 atau kita kenal dengan karbon dioksida. Akan menghasilkan gula plus O2. Nah, gula inilah yang ditransferkan ke makhluk hidup lain. Nanti yang dimakan sama tikus sebenarnya adalah pada intinya mencari gula ini. Ya, akan kita juga ya makan singkong, makan nasi itu diambil gulanya nanti. Ya. Nah, oksigen ini berguna untuk makhluk dari limbah dari fotosintesis. Nah, ini digunakan kita untuk bernafas. Ya, ini fotosintesis. Ya, membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Selain gula, yang kita butuhkan protein juga. Lah nanti ketambahan zat-zat lain. Ya, pembuat protein adalah zat hara namanya. Ya, dalam proses tumbuhan bukan hanya menyerap H2O saja, juga menyerap zat hara untuk apa? Untuk digunakan untuk membuat komponen lain dalam makanan ya selain gula. Yang membuat rasanya manis itu gulanya, gurih itu bisa dari lemaknya atau proteinnya ya. Saat kita makan kacang misalnya, nah itu dibutuhkan zat hara namanya. Zat hara itu apa? Nanti SMP kita akan pelajari ya. Oke, kita akan ke sini. Kembali ke sini lagi. Kita lihat lagi apa yang dipelajari oleh disampaikan ke Arman. Nah, di sini ini namanya adalah trofik ya. Trofik yang paling rendah itu harus yang paling banyak. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, selain digambarkan grafik, kita juga biasa menggambarkannya itu sebagai piramida makanan. Piramida makanan. Disebut piramida makanan karena membentuk sebuah piramid. Ya, yang namanya produsen harus paling banyak. Produsen. Jadi kita bayangkan untuk menghidupi 10 kambing, kita nggak mungkin pakai 10 rumput. Ya, untuk 10 kambing paling enggak kita membutuhkan 1 ton rumput. Ya, 1 ton rumput. Ya, produsen kayak ini misalnya untuk menghidupi 100 kambing gitu aja, 100 kambing. 100 kambing. Ini kita anggap saja di sini 10 ton rumput ya. Nah, 100 kambing ini bisa menghidupi misalnya adalah harimau. 100 kambing ini bisa menghidupi 2 harimau. Ya, gitu. Jadi semakin ke atas semakin sedikit, enggak boleh semakin ke atas semakin banyak. Kambingnya 2, harimaunya 100, bisa nanti harimaunya cakar-cakaran sama temannya sendiri. Ya, ini membentuk sebuah piramid. Ya, gambaran sederhananya seperti ini. Rumputnya harus lebih banyak daripada kambingnya harus lebih banyak daripada harimaunya. Ya, seperti itu. Nah, ini di dalam ekosistem disebut sebagai trofik 1, ini trofik 2, ini trofik 3. Semakin ke atas harus jumlahnya semakin sedikit. Ya. Harimau di hutan harus lebih sedikit daripada kijangnya, ya, atau singanya harus lebih banyak daripada hewan-hewan yang lain ya. Pilihannya singa kalau di savana banyak sekali, bisa makan zebra mungkin, bisa makan kuda, ya macam-macam, atau makan banteng, ya. Jumlah zebranya, bantengnya, ya, kijangnya itu harus lebih banyak. Oke. Kita
geser sedikit. Jadi ini yang paling jadi produsen tentu saja yang B ya. Rasanya kalian sudah melihat tadi. Pak Ali tinggal mengomentari saja. Ya, susunannya harus seperti ini. Jumlah organismenya. Semakin tinggi trofiknya, jumlahnya semakin sedikit. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ya. Sekarang kalau gitu apa pengaruh rantai makanan? Ini saya kecilkan sedikit tulisannya biar enggak terlalu tebal. Ya, apa pengaruh rantai makanan terhadap susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Nah, ekosistem itu apa? Ini harus kita jawab dulu. Ekosistem itu ekosistem ekonya sendiri artinya lingkungan. Sistem itu tata aturan. Jadi tata aturan di lingkungan. Kalau dalam biologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Nah, biotik ini yang hidup, abiotik yang mati. Ya, contohnya yang biotik ya kalau di sini semua hewan ini biotik. Termasuk tumbuhan, termasuk jamur itu termasuk biotik. Yang abiotik ya sinar matahari. Ya, ini yang hidup ya, ini hidup. Yang abiotik contohnya sinar matahari. Matahari, bisa udara, tanah, api. Jadi avatar. Tanah ya. Jadi ini termasuk zat hara. Ini semua adalah komponen-komponen abiotik. Ya, apa pengaruh rantai makanan terhadap susunan makhluk hidup dalam suatu sistem? Pengaruhnya adalah kalau rantai makanan itu berjalan dengan baik, ya, maka ekosistem, tata aturan, hubungan timbal balik akan berjalan dengan baik. Apabila rantai makanan berjalan dengan baik, maka akan membuat ekosistem menjadi stabil. Misalnya satu aja enggak ada, yang enggak berjalan dengan baik, rumput hilang, semua makhluk hidup bisa hilang, atau tumbuhan hilang. Kalau tumbuhan hilang, ulat akan hilang, punah. Ulat punah, burung akan punah. Burung punah, ular juga punah. Ular punah, burung hantu punah. Burung hantu punah lah, ini yang diuraikan apa? Bisa secara umum akan rusak. Jadi pengaruh rantai makanan terhadap susunan makhluk hidup dalam ekosistem itu sangat penting. Ya, apabila rantai makanan berjalan dengan baik, maka akan membuat ekosistem menjadi stabil. Jadi walaupun ilmuwan itu saat menyuting ini di hutan misalnya ada harimau makan kijang, ya enggak udah bantu, kasihan kijangnya dibantu, jadi enggak boleh seperti itu. Nah, kalau harimaunya enggak makan kijang, kijangnya terlalu banyak. Nah, misalnya ular ini kita bunuh semua. Ya, kita misalnya bukan dari sini ya, dari ular sekarang. Kalau kita urut dari ular. Ular ini kita anggap binatang berbahaya. Ular kita bunuh semuanya. Kita musnahkan. Kalau ular musnah, burung hantu akan musnah. Kalau burung hantu akan musnah, pengurai akan tidak banyak yang diuraikan. Ya, karena nggak banyak yang diuraikan, misalnya akhirnya tanah tidak subur. Tanah tidak subur, tumbuhan nggak bisa dengan baik tumbuh. Tumbuhan nggak bisa dengan baik tumbuh, ulat nggak ada yang dimakan. Ulatnya nggak ada yang dimakan, burungnya juga nggak ada yang dimakan. Secara keseluruhan akan ya mati. Ya, misalnya harimau dibunuh semua harimau karena harimau tidak ada gunanya. Kalau harimau terlalu banyak, harimaunya punah, kijangnya terlalu banyak. Kijang terlalu banyak, rumputnya habis, rumput habis semua nanti. Kita juga bisa muternya dibalik, misalnya ini ya, muternya dibalik. Kita logikanya tidak ke kanan ke kiri, tetap ular musnah. Ular musnah, burungnya banyak. Nggak ada yang makan. Burungnya banyak, ulatnya habis.
Ulatnya habis, ini tumbuh liar. Kacau. Jadi ekosistem tidak stabil. Ya. Kalau ini terlalu banyak tumbuh liar, akhirnya dia tidak ada bersaing sama sesama rumput sendiri, akhirnya lama-lama juga tandus. Ya, karena kehabisan zat hara, tidak muter zat haranya. Ya, jadi memang komponen dalam ekosistem tidak boleh terputus. Ya, itu pentingnya. Kalian boleh menambahkan kalimatnya dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, kita akan kembali lihat videonya yang sudah ada. Ya. Di sini kita lihat tuh ini apa? Food safety involves everybody in the food chain. Jadi keamanan makanan melibatkan semuanya dalam rantai makanan. Ketahanan pangan melibatkan semua orang dalam rantai makanan. Everybody mungkin bukan semua orang ya, semuanya, semua makhluk hidup. Ya. Oke, di sini adalah tugasnya, mana produsen, mana konsumen tadi. Jelas di situ konsumennya adalah kijangnya dan produsennya adalah yang dimakan kijang tadi, daun-daunan tadi. Ya, produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Ya, jadi zat hara yang saya bilang tadi adalah anorganik. Zat hara ini zat anorganik. Jadi ini zat hara adalah zat anorganik. Jadi pupuk contohnya NO3. Nah, nanti kan kalian pelajari ya, senyawa-senyawa ini anorganik ya. Ini nanti diserap oleh akar tumbuhan, digunakan untuk membuat komponen-komponen makanan. Bisa protein, ya nitrogen itu arahnya. Nah, protein ini gula, protein, lemak yang dimiliki dimakan oleh tikus dan terus. Nah, kalau mati, ya zat organik yang mati, daging-daging busuk tadi, ya proses pembusukan itu proses perubahan, ya. Ya, ini akan jadi ini adalah bahan organik yang ada di makhluk hidup itu namanya organik. Ini organik. Jadi daging, rambut, apa itu organik. Nah, zat-zat organik nggak bisa langsung dimakan tumbuhan, harus dirubah oleh bakteri, jamur ini menjadi anorganik. Nah, anorganik inilah yang bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi saya tadi bilang makanya ada siklus materi. Ya, siklus materi apa? Macam-macam. Bisa siklus oksigen, bisa siklus karbon, siklus fosfor, itu adalah bahan-bahan pembentuk makhluk hidup. Oke. Kita kembali ke sini lagi, kita lihat videonya bagaimana. Nanti kita diskusikan. Itu produsen. Terus di sini ada konsumen tingkat 1, yaitu hewan yang langsung makan tumbuhan. Ya. Terus ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 1 ya contohnya ya. Terus kemudian konsumen tingkat 2 dan 3 adalah hewan-hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Tadi tingkat 1 adalah herbivora. Jadi tadi sempat dibahas oleh Kak Arman, ada binatang itu macam-macam berdasarkan makanannya. Binatang ada karnivora, ada herbivora, ya, ada omnivora. Ini pemakan daging. Ya, tandanya biasanya ada taringnya. Ular, harimau, pemakan daging. Karnivora, herbivora pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Nah, nulisnya kok jadi pemakam, jadi takut. Pemakan tumbuhan. Dan omnivora adalah pemakan segala. Ya, kalau pemakan tumbuhan jelas ya, termasuk kambing, termasuk jerapah, ya, kelinci, pemakan daging, singa, ya, ular, harimau, ya, hyena, banyak ya, pemakan segala, ya, termasuk manusia, tikus, ya, sabun aja dimakan sama tikus ya, sandal dimakan, ya, tikus ya, dikerat ya, bukan dimakan lebih tepatnya, kalau sandal itu sama tikus. Kemudian ada ayam, ini pemakan segala. Ya, simpanse itu makan segala, daging mau, dikasih ikan juga mau, dikasih mau, dikasih tumbuhan mau, ya.
Nah, ini adalah binatang berdasarkan makanannya. Kita kembali ke bis lagi. Nah, bis kita di sini. Kita lihat apa yang disampaikan Kak Herman. Ada hewan karnivora, ada tadi apa ya? Ini termasuk pengurai cacing, ya bakteri, ya itu termasuk jamur. Itu adalah para pengurai. Manfaatnya banyak juga. Tanpa pengurai bayangkan, ya bangkainya dinosaurus, zaman dinosaurus masih ada di sini. Wah, itu kalau tidak diuraikan sampai sekarang masih ada itu, ya. Ya, di sini ada contoh ya tadi pola jaring-jaring makanan ya. Nah, ini sudah dijawab ya di TPRI. Oke, kita akan sesi apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rasanya sudah saya jawab tadi ya. Perbedaan antara rantai makanan, kalau rantai makanan, peristiwa makan dimakan yang membentuk sebuah rantai ya, berurutan. Rantai ya, peristiwa makan dan dimakan atau transfer energi ya. Dalam proses transfer energi ya, yang membentuk sebuah garis, yang membentuk sebuah urutan tertentu dengan urutan tertentu. Tertentu, tidak boleh dibalik ya. Kalau di sini ada tikus makan ular, nggak mungkin ular makan tikus atau burung dimakan ular, nggak mungkin ular dimakan burung pipit, ini nggak mungkin ya, kecuali ular dimakan sama burung hantu, burung elang mungkin ya, atau ada ulat makan burung, nggak mungkin ya, nggak bisa dibalik, maka urutan tertentu. Kalau jaring-jaring makanan adalah rantai makanan, jaring makanan adalah rantai makanan yang saling silang atau saling memotong, yang saling memotong. Nah, kalimatnya enak ini ya. Oke, kita akan lihat lagi videonya ya. Oke, kita sudah menjawab tadi ya. Ini apa ini? Things can be low in the food chain, but that doesn't mean they are lowly. Sesuatu hal atau makhluk hidup bisa berada di tingkatan paling bawah dalam makanan, tetapi itu tidak berarti mereka rendah. Justru mereka memiliki peran yang tinggi. Bayangkan tidak ada rumput, kambing makan apa? Wah, Gary Larson itu yang bikin quote ya. Nah, ini ekosistem bukan hanya di darat, ada ekosistem sawah, ada di laut juga. Nah, ini Patrick. Nah, Patricknya warna biru ya, biasanya pink. Ya, ini adalah bintang laut, termasuk Echinodermata. Nanti sabar, SMP kita pelajari ya. Di sini ada lingkungan ekosistem sungai, macam-macam ya. Ekosistem. Nah, ini mereka sedang bikin tugas membuat ekosistem. Simbiosis sekarang. Jadi hubungan antara makhluk hidup itu macam-macam ya. Hubungan antara makhluk hidup ya, ada hubungan antara makhluk hidup ini secara biologi kita sebut sebagai simbiosis ya. Simbiosis ya, ini bisa simbiosis mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme, ada simbiosis predasi ya, macam-macam ya sebenarnya. Terus ada lagi kompetisi. Kalau mutualisme jelas antara bunga ya, ini dengan kupu-kupu atau dengan lebah, jelas ya. Di sini misalnya bunga dengan lebah ya. Kepalanya yang mana ini? Ini ekornya ini. Ini kupu-kupu dengan lebah, jelas ini merupakan simbiosis mutualisme. Kupu-kupu diserbukkan bunganya, lebah mendapatkan nektar. Juga mutualisme antara kerbau
ya, kerbau. Nah, ini dengan burung jalak misalnya. Ya, dengan burung jalak. Burung jalak itu suka makan kutu yang ada di kerbau. Ya, suka makan kutu yang dari kerbau. Lah kerbaunya dapat keuntungan karena kutunya habis dimakan burung jalak. Nah, ini adalah mutualisme. Banyak hubungan mutualisme di alam semesta. Hubungan yang saling menguntungkan. Ya. Ya, sedangkan kalau mensalisme, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah pohon mangga, ya, dengan anggrek. Di sini ada anggrek tumbuh sampai berbunga. Nah, di sini anggreknya dapat tumpangan, tempat bertengger, dia untung. Pohon mangganya ya ndak untung, ya ndak rugi, biasa saja, ya. Nah, itu pohon mangganya. Ini komensalisme contohnya, seperti anemon laut dengan ikan badut, clownfish, ya, ikan badut, ya. Ini dengan anemon laut. Anemon laut biasa tempat untuk bersembunyi, tapi dia nggak diuntungkan sih. Ikan badutnya yang beruntung, ya, tapi nggak merugikan juga. Nah, kalau parasitisme yang satu untung, yang satu rugi, ya. Ini keduanya untung. Nah, saya pakai warna lain aja ya, biar lebih mencolok. Kalau situ saling menguntungkan, menguntungkan. Kalau komensalisme satu untung, satu tidak dirugikan. Dan yang satu tidak dirugikan. Nah, kalau parasitisme ya simbiosis yang satu rugi, satu untung. Ya, satu untung, yang satu rugi. Dirugikan. Seperti contohnya benalu, bisa tali putri. Ya, sejenis belalu juga. Ya, kalau belum pernah lihat tali putri ya kita googling saja. Kita cari Google tali putri gitu. Tali putri. Nah, itu sudah ada. Nah, ini biasanya ada di tanaman-tanaman. Ini bisa merusak tanaman dulu. Ini tanaman sampai tertutup kayak gini. Ya lama-lama tanamannya mati nih. Ya bisa-bisa tertutup. Dia dihisap makanannya sama tali putri. Ya. Ya, kalau benalu misalnya. Benalu ini juga bisa menghisap sari-sari makanan. Dia nggak punya akar benalu ini. Bisanya menghisap saja. Ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ya. Itu adalah parasitisme. Parasit ya bisa saja cacing, ya, cacing dalam tubuh ya, cacing. Misalnya cacing kremi tinggal di usus ya, menyerap sari-sari makanan, parasit dia. Ya. Terus kemudian ada predasi. Hubungan ini adalah makan dan dimakan. Ya, contohnya harimau dan kijang, ya, makan dimakan. Predasi. Kalau kompetisi itu bersaing, memperebutkan makanan. Misalnya dalam pada rumput, ya, di situ ada kambing, ya. Terus di situ ada sapi, ada kerbau, ada misalnya ada kijang juga, ya. Jadi hubungan yang ada di sini, ya, ini adalah hubungan yang tidak yang berebut makanan. Kompetisi itu berebut makanan. Berebut makanan dan tempat tinggal. Di dalam biologi kalau tempat tinggal ini disebut sebagai habitat ya, ruang, berebut makanan, berebut ruang ya. Jadi itu adalah simbiosis ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita punya apa di sini? Mutualisme, parasitisme sudah ya. Nah, ini adalah termasuk komensalisme kalau ini ya. Paku sarang burung, paku tanduk rusa. Ini paku tanduk rusa ini. Ya. Paku tanduk rusa komensalisme. Ya, ini komensalisme juga ikan remora dengan ikan hiu. Ya. Kalau parasit mana ada contohnya? Belum ya. Oke. Kita lihat di sini, nggak dicontohkan ya di situ. Kemudian kita mencari pertanyaan ini.
Di suatu ekosistem, ini contoh soal ya, bisa kalian lihat di tayangannya di YouTube, sudah banyak yang upload ya. Oke. Nah, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk mendiami habitat dengan suatu ekosistem? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat di suatu ekosistem? Tuliskan contoh-contohnya. Hubungan interaksi, ya, hubungan interaksinya adalah saling membutuhkan. Bagaimana hubungan dalam suatu ekosistem? Jawabannya adalah saling berhubungan dengan saling membutuhkan. Ya. Berhubungan saling mempengaruhi dan saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Ya, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dan suatu ekosistem saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Tadi sudah saya contohkan, ya, dalam ekosistem misalnya ada rumput dimakan oleh ulat atau tumbuhan ya, dimakan oleh ulat dimakan oleh misalnya burung kecil, ya, burung kecil dimakan oleh ular, ya, di sini dimakan oleh ular, ya, ular dimakan oleh burung tadi, burung hantu aja sekarang ya, ular dimakan oleh burung hantu, burung hantunya mana? Di sini, nah, gitu ya, ini matanya. Nah, ini dimakan sama burung hantu, ya, burung hantu nanti bisa diuraikan, satu saja hilang, ya, satu saja ular hilang misalnya, burung hantu bisa punah, ya. Jadi saling membutuhkan dan saling tergantung, ya. Tanaman saja atau ulat saja hilang ya sudah pengaruhnya besar terhadap ekosistem. Ya, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Hubungannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Tulislah contoh-contohnya. Ini adalah contoh salah satu ekosistem. Misalnya contoh lain adalah ekosistem apa? Ekosistem sawah. Sawah. Contohnya apabila ular habis diburu, ya, maka tikus merajalela dan hasil panen gagal. Ya, jadi pengaruhnya besar. Ya. Contoh lain, misalnya apa? Ekosistem sawah, ekosistem apa lagi? Ekosistem laut bisa atau ekosistem kebun. Ya, ekosistem kebun. Misalnya apa? Saya punya ini lebah. Ya, misalnya punya lebah. Ya. Ada entupnya. Nah, lebah ini punah misalnya. Kalau lebah punah, bunga-bunga tidak ada yang menyerbukan. Kalau bunga yang tidak ada menyerbukan, bunga tidak akan bisa berubah menjadi buah. Ya, kalau bunga tidak bisa menjadi buah, ya, lama-lama tanaman ini akan punah. Karena buah ini di dalamnya ada biji akan bisa ditanam di sawah membentuk tumbuhan baru. Ya, kalau satu aja komponen hilang, lebah misalnya hilang, ya, hilang, tidak ada yang menyerbukan, ya, tidak mungkin bunga ini berubah menjadi buah, ya, buahnya hilang, tidak ada biji yang tumbuh, dalam berapa tahun tanaman tersebut akan punah. Nah, itulah hubungan timbal balik. Jadi tidak ada yang boleh satu komponen itu hilang. Ya, nyamuk saja misalnya hilang, itu cicak-cicak, katak apa, wah, enggak ada yang dimakan nanti. Ya. Jadi nyamuk pun kelihatannya kita benci, ya, tapi ada kontribusinya. Oke, ini adalah soal-soal yang muncul di TVRI, ya.
Nah, ini sudah ya, semuanya kita bahas. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian belajar. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.